Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi sama kita. Insya Allah hari ini kita akan melanjutin pembahasan video yang sebelumnya, yaitu kita memasuki segmentasi teman membaca. Insya Allah kali ini ada part 1. Kita akan membahas suatu buku yang ini sudah ditulis oleh Siapa? Hasbi. Alhamdulillah di sini ini nama penanya Hasbi Muhammad, teman-teman ya. Yang berjudul Kamu Akan Kuat. Nah, izin bertanya-tanya. Boleh? Diizinkan. Oke. Jadi mau menanyakan kenapa bikin judulnya Kamu Akan Kuat. Jadi, kamu akan kuat itu bukan hanya persoalan diri seseorang itu kuat, melainkan semua orang di zaman sekarang yang kadang disebut oleh orang-orang senior yang terdahulu itu disebut dengan Gen Z, Gen Alpha, terus ke atasnya lagi ada Gen milenial dan lain-lain. Nah, itu semua padahal mereka itu mempunyai kekuatan mental yang sangat bagus gitu, yang sangat matang. Kenapa? Karena mereka hidup di serba-serbi kehidupan dunia yang warawiri seperti ini gitu. Karena kita akan berbeda tentunya dari masa yang sebelumnya. Nah, masa yang sebelumnya juga pasti ada positif dan juga negatif, kekurangan dan kelebihannya juga. Maka sering kita dengar kan bilang bahwa setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Nah, maka itulah yang disebut dengan sebuah peradaban. Nah, itu maka kamu akan kuat ini buku yang akan menjadikan kalian semua ini, generasi-generasi baru sekarang itu, supaya kamu merasa diri kamu itu adalah sosok manusia yang kuat gitu, yang akan bisa menjalani kehidupan kamu dengan kekuatan yang dimiliki di diri kamu, yaitu adalah mental kamu bertahan. Berarti ini tuh kayak pecutan semangat gitu ya? Ya, pecutan untuk semangat generasi sekarang. sekarang. Ya, Masya Allah. Nah, kemudian ini kalau boleh tahu sasaran pembacanya untuk siapa? Ya, sasaran pembacanya jelas untuk anak-anak generasi Z, mungkin ya, generasi Alpha, generasi milenial ke bawah gitu. Ya, untuk mereka itu tadi, supaya mereka bisa mengenal diri mereka sendiri. Karena kebanyakan di era sekarang mereka kehilangan dirinya sendiri, kehilangan juga sosok figur. Nah, dimana sosok figur itu banyak sekali ya. Misalkan kehilangan sosok figur kehidupan, kehilangan sosok figur orang tua dan lain-lain. Maka kondisi-kondisi di era sekarang itu tidak akan sama dengan kondisi yang dirasakan oleh sebelum-sebelumnya tuh. Seperti itu. Berarti semua segmen dong, maksudnya kan Gen Z tadi, Iya. Gen milenial juga ya, Gen Alpha juga, berarti semuanya. Iya. Ya, karena kan teori generasi ini atau generasi Z, generasi Alpha, generasi milenial ini sebenarnya hanya sekat-sekat saja. Namun pada intinya dan yang jelas semua generasi itu sebenarnya sama-sama aja gitu. Cuman yang berbeda itu hanya waktunya saja, jenjang waktunya gitu. Padahal setiap generasi juga memiliki dinamikanya yang berbeda-beda, dinamikanya masing-masing. Makanya generasi tua tuh jangan sampai ketika misalkan ngelihat generasi Z, wah ini Gen Z nih, Gen Z gitu, seolah-olah generasinya lebih bagus daripada generasi kita sekarang gitu. Pun Enggak sebaliknya juga. berarti Sebaliknya. Gen Z juga. Gen Z Oh, juga ini mah jangan. orang tua Orang tua boomer. boomer gitu, generasi boomer. Iya. Nggak harus didengar dan lain-lainnya kayak gitu sebenarnya. Padahal kan semua orang itu ada dinamikanya masing-masing. Tapi
semua masa itu bisa membentuk karakteristik Ya, seseorang. ya pasti. Mungkin itu juga untuk memberikan kita sifat bijaksana Ya. kali ya harusnya. Nah, coba sekarang mau nanya nih. Pembentukan karakteristik setiap zaman, kata Upa, zaman dulu sama zaman sekarang apa coba yang membedakan? Beda beda masanya. Ya gimana coba? Eh, Selain dari masanya banyak juga sih, termasuk juga karakteristiknya juga berpengaruh karena mungkin di zaman dulu itu teknologi belum terlalu canggih, sedangkan sekarang teknologi sudah sangat canggih gitu Nah, ya, dan bahkan itu. kedepannya mungkin akan lebih canggih lagi. Mungkin zaman dulu kayak misal karakteristik orang belajar gitu ya, ya udah mereka belajar secara mandiri, dan entah itu dengan baca buku atau langsung ke gurunya gitu ya, sehingga membentuk apa ya, kualitas orang yang benar-benar dalam menuntut ilmu itu pengen mengetahui secara dalam dan langsung turun gitu ya, dirinya itu langsung turun gitu untuk belajar. Sedangkan karakteristik zaman sekarang karena banyaknya informasi, mudahnya teknologi gitu, bahkan kita itu nggak harus keluar kamar, di kamar aja bisa kita untuk belajar. Contohnya bisa kita belajar secara virtual, melihat YouTube, bisa langsung ketemu guru tapi dengan video call atau Zoom meeting gitu, sehingga ya kita memiliki mental yang ada min plusnya gitu ya. Ya, Mungkin itu baiknya pasti. ya pasti baiknya ya kita memiliki waktu, bisa dimanfaatkan sebaik mungkin gitu ya, dengan kapasitas masing-masing. Dengan kita belajar lebih hemat lagi lah, nggak harus keluar dan lain sebagainya, meskipun tetap pakai kuota. Dan juga kalau misalkan yang dulu ya pasti ada masing-masing lah gitu lah. Iya, iya. Lebih ke mentalitas juga berpengaruh selain karakteristik juga. Iya, makanya orang-orang di generasi yang dulu ketika melihat generasi yang sekarang tuh seperti A, seperti B, seperti C, seperti D gitu. Padahal nggak semuanya kayak gitu. Kita punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Misalkan dari pola pendidikan juga, pola pendidikan rumah tangga, misalkan pendidikan orang tua ke anak itu kan akan berbeda dari masa ke masanya gitu. Juga pola pola pikir yang dibentuk sama generasi yang sekarang yang melek terhadap media, dia itu tidak termakan hoax, dan bahkan mungkin media sekarang, media mainstream sekarang kan sangat terbuka gitu. Nah, beda halnya dengan media informasi dulu masih baca koran dan lain-lain lah, seperti itu. Itu baru beberapa contoh doang, belum Iya. lagi di segmentasi yang lain Iya, juga ya. makanya kita hemat saya ketika misalkan kita melihat anak yang muda atau anak yang lebih muda dari kita, ya kita melihat dia itu masih masih banyak masa depannya yang akan dia capai. Tapi kalau misalkan kita ngelihat orang yang sudah tua daripada kita, ternyata pengalamannya lebih banyak daripada kita. Nah, itu sebuah kebijaksanaan dalam memposisikan itu. Makanya kita jangan juga menekan orang-orang atau adik-adik yang ada di bawah di kita gitu. Makanya ini kamu akan kuat itu supaya generasi di bawah kita itu percaya diri terhadap dirinya bahwa dia itu pasti bisa gitu. Masya Gitu, Allah. gitu. Kalau gitu di sini kan Masya kita Allah. mulai tanya-tanya isi bukunya ya teman-teman. Boleh. Di sini kan ada 125 halaman ya. Sudah termasuk kata pengantar dan juga isi buku serta bionarasi. Iya. Di sini berarti bukunya itu lebih ke quotes ala Gen Z gitu ya teman-teman, kalau teman-teman lihat. Jadi ini tuh bukunya masih sangat recommended untuk pemula berarti ya. Tapi sebelum itu kita akan mengetahui lebih dalam isi bukunya. Upa mau tanya tapi acak gitu ya. Boleh. Kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Dites langsung nulisnya. Ini Upa tanyain isi dari quotes ini maksudnya apa. Di sini AA bilang di halaman 11, semua ketercapaian itu akan terasa mudah dan ringan jika kamu libatkan Rob di dalamnya. Oke.
hasbi Muhammad. Jadi semua itu akan mudah kalau dilibatkan Rob di dalamnya. Iya. Karena ini isinya semua quotes ya. Mungkin nanti bisa dibikin juga penjelasannya, makanya nanti di komen ya, di komen di bawah ini kalau misalkan kayaknya tertarik nih aku untuk bacanya tapi nggak quotes doang. Nah, itu di komen di bawah. Misalkan tolong bikinin ininya penjelasannya, nanti di komen ya. Nah, oke, tadi lanjut ya. Jadi semua akan mudah ya, memang seperti itu, akan mudah karena ketika kita menyandarkan diri kepada Rob atau bahasa di luar ininya itu adalah Tuhan, ya kita bakal memiliki sebuah kekuatan dan juga keyakinan bahwa ketika kita tidak ada manusia yang mungkin bisa kita percayai, ketika tidak ada manusia yang kita bisa sandarkan, ya satu-satunya kita kembali lagi kepada siapa? Kepada Rob dan juga Tuhan kita. Nah, makanya sering bertanya gitu ya anak-anak di zaman sekarang gitu, memangnya Tuhan itu ada nggak sih, misalkan ya, memangnya Tuhan itu berbentuk nggak sih, dan lain-lain gitu ya. Biasanya anak-anak kecil itu tuh. Iya, makanya kalimat sederhananya atau jawaban sederhananya yaitu kalau misalkan Tuhan terlihat, Tuhan bisa diciptakan, nah itu bukan Tuhan gitu. Maka kalau misalkan Tuhan bisa diciptakan dan Tuhan bisa dilihat, maka sama saja kayak seperti manusia gitu. Nah, kalau bahasa anak santrinya kan ada kholik, ada makhluk kayak gitu. Makanya ketika kita menyandarkan kepada zat yang tidak menyerupai manusia, yaitu akan menjadikan kita tuh tenang bahwa di balik semua kekecewaan ini, di balik semua kegalauan ini, nah, kita akan memiliki satu zat yang akan kokoh untuk melindungi diri kita atau menguatkan mental kita, yaitu Rabbul Alamin ya, atau Tuhan kita semua gitu. Masya Allah. Luar biasa Ada lagi? sekali. Ada lagi beberapa quotes lagi mau pertanyain, tapi nanti kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Untuk sementara itu kita pamit dulu dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.